Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas potensi-potensi soal yang keluar di gelombang 2. Tentunya model soalnya akan lebih bervariasi ya. Nah, dari gelombang 1 kita sudah modif 5 soal dengan kategori mudah dan bisa diselesaikan dalam waktu kurang dari 1 menit. Jika percaya silahkan buktiin saja. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Ini dia soal yang pertama. Beberapa informasi yang beredar muncul model soal seperti ini dengan bentuk segi 4 ya, dan kita sudah modif jadi bentuknya segitiga. Bagaimana? Oke, sudah bisa, di pause saja dulu. Kita bahas sekarang. Oke, 3 kawat lurus panjang terisolasi disusun seperti gambar ya. Gambarnya ini 2 kawat dialiri arus I dan 1 kawat I kecil, I besar dan I kecil, gitu aja. 3 kawat tersebut membentuk susunan segitiga sama sisi dengan panjang ini ya. Sisinya berarti L. Oke. Medan induksi di titik A. Nah, kita ditanyakan medan induksi di titik A. Mana titik A itu? Di sini. Oke, kalau ditentukan arahnya dengan kaidah tangan kanan, kita sudah bisa menentukan ini arahnya adalah keluar bidang ya. Keluar bidang. Di sini ada B di titik A. Nah, bagaimanakah B di titik A ini? Siapakah yang mempengaruhinya? Apakah kawat yang AB, kawat AC, atau kawat BC? Iya, kawat AB tidak mempengaruhi medan di sini karena dia berada pada titik itu berada pada kawat AB sendiri. Kemudian di AC juga tidak akan menyebabkan dampak medan di A. Oke, yang berpotensi adalah cuma yang di kawat BC. Nah, di kawat BC ini kita tinggal tarik saja garis yang tegak lurus ke kawat BC ke sini. Oke, sudah ketemu kan? Nah, ini adalah tinggi segitiga. Kita bisa pakai Pitagoras untuk menentukan ini. Ini L berarti di sini setengah L, atau kita bisa pakai trigonometri dengan sudut ini adalah 60. Oke, itu penjelasannya. Bagaimana kalau teman-teman sudah paham? Kan tinggal mengeksekusi saja. Gimana cara mengeksekusinya? Oke, B-nya dipengaruhi hanya oleh kawat I kecil. Berarti B sama dengan mu 0 dikali I kecil per 2pi dikali A. Nah, A-nya ini yang kita cari berupa tinggi segitiga ini tadi. Gimana? A-nya bisa kita cari dengan akar sisi miring kuadrat L kuadrat dikurangi setengah dari L dikuadratkan. Oke, ini 1/4 L ya kan. L kuadrat, L dikurangi 1/4 L tinggal bener 3/4 L kuadrat. Nah, kalau ini di akar ketemu berapa? Setengah akar 3L. Nah, ini tinggal kita substitusi aja ke sini, selesai. Mu 0 dikali I per 2pi dikali A-nya adalah setengah akar 3L. Udah, tinggal kita rapiin aja kan, selesai ini. Selesai, tinggal apa? Mu 0 I per tinggal pi akar 3 sama L. Nah, tinggal kita cari aja mana yang sesuai dengan ini. Mu 0 I pi L akar 3 yang mana? I-nya I kecil. Oh, yang A. Semua pilihannya kok A, Mas? Iya, karena ini modifikasi, bisa saja dibolak-balik sebenarnya A, B, C, D-nya. Yang penting teman-teman tahu mana cara mengerjakan yang benar. Oke ya, siap. Oke, kita ke soal yang berikutnya. Gas. Ini soal yang kedua. Oke, momentum impuls muncul juga di gelombang 1. Infonya begitu. Nah, beberapa yang beredar teman-teman mungkin sudah tahu ya. Oke, nah sekarang kita modif begini. Yang kemarin juga ini kiriman dari teman kita dari kita live YouTube itu. Sekarang bagaimana cara mengeksekusinya? Ini 2 objek bergerak di atas permukaan licin tanpa gesekan. Oke, tanpa gesekan ya, tanpa gesekan. Dengan arah seperti gambar. Keduanya kemudian bertumbukan dan bergabung menjadi satu, bergerak bersama. Berarti dia bergerak bersama, artinya V aksennya nanti sama setelah tumbukan. Kita garis bawah itu. Besar energi kinetik yang dikonversi menjadi panas, atau ini bisa kita bahasakan energi kinetik yang hilang selama proses tumbukan. Berarti kalau kita cari energi kinetik yang hilang, oke, berarti gimana? Energi kinetik awal dikurangi energi kinetik setelah tumbukan. Bagaimanakah? Oke, energi kinetik awal berarti kan ada 2 benda yang bergerak. Apa? Iya, setengah M1, katakan ini M1. Ini benda 2, berarti ada setengah M1 V1 kuadrat. Ditambah ini kan juga benda 2 punya energi kinetik setengah M2 dikali V2 kuadrat. Oke, dikurangi berapa energi kinetik setelah tumbukan? Iya, bendanya bergabung jadi satu, bergerak bersama ya. Oke, berarti tinggal setengah, masanya jadi 1, M1 plus M2 dikali V aksen kuadrat. Nah, kita tinggal nyari apa? Yang belum ada V aksennya. V
V aksennya karena dia arah geraknya ini di sumbu X dan di sini sumbu Y, maka kita cari kekekalan momentum di sumbu X sama sumbu Y. Sumbu X berarti kan apa yang bergerak cuma M1 dikali V1 ditambah M2 dikali V2, ini X semua, ini X semua sama dengan apa? M1 plus M2 karena gabung kan. V aksen X. Yang bergerak di sumbu X cuma ada M1, maka M2 tidak bergerak di sumbu X, berarti ini 0. Ya, tinggal ini aja, kita bisa dapatin M1 nya berapa, 0,5K ini ya. Terus ini 2 dikali 2 sama dengan M1 tambah M2, 0,5 ditambah 1, 1,5 dikali Vx aksen. Berarti kita dapat ini 1 Vx aksen sama dengan 1/1,5. Atau bisa kita jadikan 2/3. Boleh kan? 1/1,5. Kita jadikan 2/3 kan boleh. Kalikan 2 semuanya. Mantap. Itu Vx-nya. Sekarang di sumbu Y. Di sumbu Y bagaimana? Yang bergerak cuma ada dengan cara yang sama ya, tinggal ganti ini Y, ini Y. Maka yang bergerak di sumbu Y itu cuma ada benda 2. Maka di sini 0 ditambah M2 dikali V2Y sama dengan kayak ini, cuma nanti M2 ya, ini V-nya adalah VY aksen. Masukin aja M2 kali V2Y, M2 ini 1 kali 1 berarti cuma 1 sama dengan ini tetap 1,5 dikali VY aksen. Kebetulan VY aksennya sama 1/1,5 atau 2/3. Nah, dari sini kita mau nyari Vx, V aksen sama dengan akar Vx aksen kuadrat ditambah Vy aksen kuadrat. Nah, ini resultan gayanya, resultan vektor kecepatannya kan, sama dengan akar dari Vx nya berapa, Vx aksennya 2/3, 2/3 kuadrat ditambah 2/3 kuadrat juga, berarti kan 2 kali 2/3 kuadrat. Kalau diakarkan tinggal 2/3 nya keluar, tinggal di sini akar 2 ini adalah V aksennya. V aksennya kalau kita mau cari VE aksen kuadrat berarti kan tinggal dikuadratin lagi ya, kembali lagi ya, dikuadratin lagi. Kalau kita mau nyari Vx aksennya, Vx aksen E kuadrat ya, Vx aksen kuadrat sama dengan yang dikuadratin, jadi 4/9 dikali 2, 8/9. Ini yang akan kita manfaatkan untuk ngitung ini tadi. Bisa kan? Tinggal apa? Setengah M1 tadi, V1. Setengah M1 V1 berarti setengah dikali M1 nya 0,5 atau 1,5. V1 nya tadi 2. Kuadrat kan gitu, ditambah berapa? Iya, setengah M2 nya 1 dikali V2 nya juga 1 kuadrat. Dikurangi kan gitu ya, tadi ini ditambahkan dikurangi. Ini EK yang hilang, EK hilang. Ini EK awalnya dikurangi EK setelah tumbukan. Ini setengah M1 tambah M2 1,5 ya kan, atau 3/2 dikali V aksen kuadrat 8/9. Dapat, tinggal kita rapiin aja, 4 ini jadi 1 kan. Ini setengah 1 tambah setengah ya 1,5. 3/2 dikurangi berapa ini, 3/4 dikali 8/9, kita rapiin bisa 2/3. Jadi ketemu 3/2 dikurangi 2/3, kita samain aja 6. Ini jadi berapa, dikali 3 9 kurangi 4, ketemu 5/6 Joule. Kita sudah dapat 5/6 Joule. Ini yang juga jawabannya. Mantap. Kita ke soal yang ke berapa selanjutnya, 3. Ini soal yang ketiga ya. Sekarang bagaimana soal ini? Suatu sistem mekanik ini membacanya lumayan, tapi teman-teman nanti mengerjakannya gampang. Silahkan coba saya jelaskan pelan-pelan ya. Katrol K ini ya, intinya katrol K berjajar D, pegas ringan, tali ringan, dan balok bermassa M. Katrol dipasang pada sumbu sehingga dapat berputar tanpa gesekan. Salah satu ujung tali digulung katrol K, ujung lain diikatkan pada balok. Seperti gambar inilah kurang lebih ya. Ini diikatkan, ditahan, dia nggak berputar. Kemudian karena suatu sebab pengaitnya pegas itu lepas, ini pengaitnya lepas, maka katrol ini akan berputar. Berputarnya kemana? Kira-kira ke sini.
kecepatan sudut saat katrol tepat berputar seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran itu menunjukkan ya sudut tempuhnya. Seperempat lingkaran berarti pi per 4 radian sudutnya. Oke, 90 derajat kan. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Gampangnya gimana? Oke, ini kan jelas dia punya gerak melingkar berubah peraturan. Dari awalnya omega 0-nya dia diam berputar kan begitu, maka dia gerak melingkar berubah peraturan. Kita bisa pakai persamaan ini, omega t kuadrat sama dengan omega 0 kuadrat ditambah 2 dikali alfa dikali theta. Kita mau nyari omega t dengan omega 0-nya 0 sudah tahu. Tinggal kita cari apa? Alfa. Alfa kita cari dari mana? Oke, sigma torsi sama dengan I dikali alfa karena dia berputar. Oke, kita manfaatkan sigma torsi ini. Sigma torsinya muncul dari mana? Dari sini. Di sini ada W, oke ya. Di sini ada jari-jarinya D, maka torsinya adalah W dikali D. Oke, sama dengan I-nya setengah massa katrol besar dikali R kuadrat D kuadrat. Jari-jarinya kan sebesar D. Kenapa ini? Ini silinder pecah. Inersianya silinder pecah. Dikali alfa. Udah, kita tinggal cari aja coret di sini. Ketemu alfanya berapa? Kali silang 2. Jadi ini W itu adalah M dikali G. Berarti kita tuliskan M besar dikali G per ini dibagi kan M dikali D. Masukin alfanya ke sini. Oke, sudah ketemu kan gitu. Berarti omega t kuadrat sama dengan 2 dikali alfanya ini kan 2 mg per md dikali tetanya adalah pi per 4. 4-nya hilang sama ini, tinggal ya omega t sama dengan akar dari pi-nya ada. Oke, tinggal mg per m dikali d. Udah ketemu kan? Simpel kan sebenarnya kalau paham. Set. Mana ini? Pi mg md. Oh, yang A juga. Oh, yang A juga. Wah, saya hobi buat kunci A ya. Oke. Kita lanjutkan ke soal yang keempat. Gas. Nah, ini soal yang keempat. Tentang apa ini? Bisa dibaca kan? Oke, mungkin teman-teman sudah tahu soal yang tentang pipa organa. Oke, dan sekarang bisa juga dirubah jadi dawai. Bagaimana dengan dawai? Kalau dawai nanti dia akan sama dengan pipa organa terbuka ya, pipa organa terbuka. Oke ya, panjangnya ini L1, L2, M1, M2 ditentangkan, ujungnya tetap. Lalu keduanya digetarkan. Resonansi dawai 1 bergetar dengan frekuensi harmoni kedua. Ini yang perlu kita garis bawahi. Dan dawai 2-nya adalah harmoni ketiga. Sebelum kita ke rumus, ada dua persepsi rumus. Ini penting dan perlu teman-teman pahami. Ada istilah penyebutan nada dasar dan sama nada harmonik. Oke, kalau nada dasar biasanya dinotasikan n-nya mulai dari 0, kemudian atas 1 nada atas 1, n-nya adalah sama dengan 1, dan seterusnya. Nada atas 2 berarti n-nya 2, dan seterusnya ya. Kalau nada harmonik itu sudah mulai dari 1, dan ini setara. Harmonik 1, n-nya adalah 1, kemudian harmonik kedua ya n-nya 2, harmonik ketiga ya n-nya 3. Maka persamaan ini biasanya untuk dawai dipakai frekuensi ke n sama dengan n plus 1 karena n-nya mulai dari 0 per 2 dikali panjangnya dawai dikali kecepatan rambatnya. Kalau kita pakai istilah di sini harmonik, maka kita pakai aja persamaannya ini. Fn sama dengan n saja, tidak plus 1 karena sudah mulai dari 1 per 2L dikali V. Gampang kan? Nah, tinggal kita masukin kalau sudah paham ini. Satunya adalah harmonik 2, satunya adalah harmonik 3. Maka harmonik 2-nya sama dengan harmonik 3-nya pada dawai 1, pada dawai 2. Oke, masukin aja persamaan ini. Rasio tegangan dawai 1 dan terhadap tegangan dawai 2 kan gitu ya. Rasio tegangan dawai 1 dawai 2. Loh, dapatnya tegangan nanti dari mana? Iya, ini teman-teman. V itu sama dengan akar F per mu. Pada dawai F tegangan per mu adalah rapat jenis dari dawainya. Oke, nah sekarang kita karena dawainya sama, maka kita dawainya sama nggak? Sama ya, jenis dawainya adalah sama. Oke, maka kita bisa jenis dawainya sama enggak ya, ini karena di sini ada M1 sama M2, maka di sini nanti bisa kita tulis jadi apa? Akar F mu itu M per L, maka kita bisa tulis FL per M. Nah, kita tinggal masukin aja ke sini. F2 berarti N-nya pakai yang ini ya, jangan lupa N-nya adalah 2,
per 2 dikali L1 dikali V-nya sama dengan akar dari, oke, akar dari apa? 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 Oke, F1 dikali L1 per M1. Oke, sama dengan di sini tinggal 2 per 3 ya, yang ini 3 ya. 3 per 2 L2 dikali akar F2 dikali L2 per M2. Nah, sudah ketemu, kelihatan kah? Oke, ini coret-coret, ini 3 per 2, ini ada akarnya, sini ada akarnya. Biar kita bisa selesaikan, mau cari perbandingan tegangan, kita bisa kuadratkan kedua ruas. Kalau dikuadratkan kedua ruas jadi apa? Jadi 1 L1 kuadrat dikali, ini kan akarnya hilang, F1 dikali L1 per M1 sama dengan ini dikuadratkan jadi apa? 9 per 4 L2 kuadrat, kan gini ya, dikali F2 L2 per M2. Nah, ini tinggal cepet-cepetan ngitungnya teman-teman aja sih. Oke, ini bisa kita sederhanakan, L1 nya bisa kita sederhanain. Kita mau nyari F1 per F2, F1 per F2 ya, berarti kita pindah aja F1 di sini, F2 di sini. Oke, yang sini dipertahankan 9 per 4, ini ada L2 kan gini ya, di sini ada M2. Oke ya, dikali yang sini pindah ke sana semua, L1 dikali M1. Oke, sudah ketemu 9 per 4, ini L1 per L2, M1 per M2. Beginikah teman-teman, sudah ketemukah? 9 per 4 L1 per L2, M1 per M2. Oh, yang mana nih? L1 per L2, L1 L2, M1 M2. 94. Oh, yang C ya. Oh, yang C ya ini ya. 4 beres. Kita tinggal soal yang terakhir, nomor 5. Ini soal yang kelima. Nah, pasti familiar. Perhatikan baik-baik apa perbedaannya dengan soal-soal yang teman-teman sudah ketahui. Iya, yang ditanyakan adalah gaya gesek. Gaya gesek. Oke ya. Bagaimana mencari gaya geseknya? Gaya gesek terjadi pada sini. Kok tahu? Dibaca dulu ininya. Oke ya. Masanya 10 kg. Gaya konstannya ini F, ya kan? Oh, ini bukan F, gaya konstannya selama T ya, T-nya ada 24 itu. Oke, ada bidang yang licin dan ada bidang yang kasar. Berarti di sini adalah yang licin, dia hanya bekerja kayak F. Kalau di sini sudah ada F min, F kinetik, FK kinetik ya. Oke. Berarti gaya geseknya di sini kan nanti di bagian yang kedua. Nah, di bagian kedua dulu kita cek. Sigma F sama dengan M dikali A. Oke, sigma F itu sama dengan ya F min F kinetik sama dengan M dikali A. A-nya kita belum tahu, kita bisa dapat dari mana? Delta V per delta T. Delta V-nya berapa? Dari sini awalnya dia 6, kemudian jadi 0. Berarti 0 min 6. Berarti min 6 per delta T-nya dari 8 sampai 24. 16. Berarti ini min disederhanakan jadi 3 per 8. Dapat ini, masukin ke sini, berarti F min F kinetik, kita mau nyari F kinetik sama dengan M dikali A nya adalah min 3 per 8. Oke, tinggal kita belum tahu F nya. F nya kita cari dari mana? Dari data yang pertama, gerakan yang pertama. Gerakan yang pertama cuma ada F sama dengan M dikali A. Oh, A nya kita juga belum tahu, dapatin dari delta V per delta T. Dari gambar awalnya adalah V0 nya 2 sampai 6, berarti delta V nya 4, 2 sampai 6. Oke, 6 kurangi 2, 4. Per delta T nya 0 sampai 8, berarti setengah. Kalau sudah ketemu seperti ini, masukin saja F sama dengan M nya berapa? 10 tadi kan, dikali setengah. F nya adalah 5 Newton. 5 Newton masukin lagi ke sini. F nya 5 dikurangi FK sama dengan M nya adalah minus 3 per 8. Ya, mie susu. Mie susu. Bentar ya, anak saya mau mie susu masuk frame. Oke, tunggu dulu ya. Anak saya masuk frame. Oke, dikali berapa ini? 38. Loh, M nya tadi belum dikaliin. M nya 10 ya, 10. Oke, kita masukin aja 5 min FK sama dengan minus 3 per 8. Kita sederhanain, bisa nggak ini? Bagi 2 semuanya, ini jadi 5, ini jadi 4. Berarti minus 15 per 4 ya. Berarti FK nya kita bisa geser, ini ke sini jadi plus 5 ditambah 15 per 4. 15 per 4 itu berapa? 3 per 4, 3,75. Berarti ditambahkan ini jadi 8,75 Newton. FK nya sudah ketemu.
yang E. Mantap. 5 soal sudah kita bahas habis, teman-teman harus bisa insya Allah. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.